Dalam sejarah panjang peradaban manusia, hanya sedikit kisah yang memadukan unsur kekuasaan, kecerdasan, dan keajaiban sekuat kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Salah satu peristiwa paling menakjubkan yang pernah tercatat adalah ketika tahta megah Ratu Balqis dipindahkan dalam hitungan sekejap, jauh sebelum teknologi modern lahir. Bagaimana mungkin sebuah tahta raksasa yang dijaga ketat di ruang paling tersembunyi negeri Saba tiba-tiba muncul di hadapan Nabi Sulaiman tanpa meninggalkan jejak perjalanan? Siapa yang memindahkannya? Dan apa tujuan di balik peristiwa ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan lebih banyak kisah sejarah Islam yang detail, mendalam, dan tentunya membuat kita semakin dekat dengan hikmah di balik perjalanan para nabi dan tokoh besar dunia. Dan semuanya sudah dirangkum hanya di channel Portal Story. Di Jazirah Arabia bagian selatan, pada wilayah yang kini kita kenal sebagai Yaman, pernah berdiri sebuah kerajaan yang begitu makmur dan disegani, Kerajaan Saba. Negeri ini dikenal dengan sistem irigasi paling maju pada masanya, terutama bendungan raksasa Maghrib yang membuat tanah mereka subur sepanjang tahun. Dalam wilayah inilah, seorang ratu bijaksana namun penuh misteri memimpin rakyatnya, Ratu Balqis. Balqis bukan sekadar sosok pemimpin, ia adalah simbol kemakmuran, kecerdasan, dan keindahan yang melegenda. Di bawah pemerintahannya, Saba tumbuh menjadi pusat perdagangan regional. Kapal-kapal penuh rempah, emas, dan wewangian keluar masuk pelabuhan mereka, membuat negeri itu berada pada puncak kejayaan. Namun di balik kemewahan ekonomi, ada sesuatu yang disembunyikan lebih dalam, jauh dari pandangan rakyat biasa. Tahta kerajaan. Tahta Balqis diceritakan berdiri di ruang istana yang megah dan dijaga ketat oleh para pengawal terbaik. Dalam sumber-sumber klasik, tahta itu digambarkan sebagai struktur besar yang dihiasi permata, emas, serta ukiran seni khas Saba. Ia bukan sekadar tempat duduk ratu. Ia adalah simbol kekuasaan dan identitas kerajaan. Hanya orang-orang tertentu yang diperbolehkan melihatnya dari dekat. Bahkan bagi sebagian rakyat, tahta itu dianggap benda sakral yang menjadi lambang keberkahan negeri mereka. Para ilmuwan sejarah menggambarkan Istana Saba sebagai bangunan yang berdiri dengan arsitektur unik, pilar-pilar tinggi, dinding-dinding luas, serta lantai berlapis batu yang dipoles. Balqis yang dikenal memiliki kecerdasan tinggi, membangun sistem pemerintahan yang teratur dan stabil. Ia dihormati bukan karena ketakutan, tetapi karena kebijaksanaan dalam menjalankan roda kekuasaan. Namun kemegahan itu memiliki sisi lain. Di negeri Saba, banyak penduduknya menyembah matahari. Ritual besar sering dilakukan di istana, dan Balqis pun menjadi bagian dari tradisi itu. Disinilah letak titik perbedaan besar antara kekuasaan Balqis dengan kekuasaan Nabi Sulaiman, yang memimpin dengan petunjuk wahyu dan keesaan Tuhan. Tak banyak yang menyadari bahwa tahta megah yang berdiri kokoh di ruang tersembunyi itu, kelak akan menjadi pusat sebuah peristiwa luar biasa. Peristiwa yang bukan hanya mengguncangkan Istana Saba, tetapi juga mengubah jalan hidup Balqis dan menjadi salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah para nabi. Di tanah Palestina, ratusan kilometer dari kerajaan Sabak, berdirilah sebuah kerajaan lain yang tak kalah megah, dipimpin oleh seorang nabi yang dianugerahi kemampuan luar biasa, Nabi Sulaiman AS. Ia bukan hanya seorang raja, ia adalah pemimpin yang diberi Allah kekuasaan yang tak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Kekuasaan itu mencakup manusia, hewan, bangsa jin, bahkan angin, semuanya tunduk pada perintahnya. Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang dikaruniai hikmah sejak muda. Ia mampu memutuskan perkara dengan adil, menangani sengketa rakyat, dan memimpin pasukan besar tanpa kehilangan ketenangan. Namun yang paling menakjubkan adalah kemampuannya memahami bahasa hewan,
sebuah anugerah yang membuat kerajaannya jauh lebih teratur dari kerajaan manapun. Pasukan burung dikerahkan sebagai pengintai udara, sementara semut pun mengetahui raja ini karena kebijaksanaannya. Dalam pasukan Nabi Sulaiman, bangsa jin memiliki peran penting. Ada jin-jin kuat yang bertugas membangun istana, menambang logam, hingga menyelam ke dasar laut untuk membawa harta karun. Semuanya bekerja di bawah kendali beliau. Tidak heran jika kekuatan kerajaannya melampaui ukuran manusia, karena ia dipimpin dengan keseimbangan wahyu dan kekuasaan. Di tengah kekuasaan itu, Nabi Sulaiman selalu menegaskan satu hal: semua kekuatan ini adalah ujian dari Allah. Ia tidak pernah menggunakan kemampuan itu untuk memerintah dengan kesombongan. Bahkan ketika memimpin pasukan multispesies, manusia, jin, dan hewan, ia tetap bersikap rendah hati dan berhati-hati agar tidak menzolimi siapapun. Hingga suatu hari, dalam perjalanan menginspeksi pasukannya, Nabi Sulaiman menyadari absennya seekor burung kecil, Hudhud. Burung ini dikenal cerdas dan cepat. Ketika ia kembali, Hudhud membawa kabar penting dari sebuah negeri jauh, negeri Sabak yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Ia menceritakan kemegahan kerajaan itu, kesejahteraan rakyatnya, serta satu hal yang mengusik Nabi Sulaiman. Mereka menyembah matahari. Dengan kecerdasan dan kewibawaan yang telah Allah titipkan, Nabi Sulaiman segera menyusun pendekatan diplomatik. Ia menulis sebuah surat, bukan untuk perang tetapi sebagai seruan kepada kebenaran. Surat itu dikirimkan melalui Hudhud, menjadi awal dari perjalanan besar yang kelak mempertemukan dua kekuasaan dari dua negeri yang berbeda. Dan di balik semua itu, tahta Ratu Balqis sudah menunggu untuk menjadi bagian dari kisah menakjubkan ini. Ketika surat dari Nabi Sulaiman sampai di tangan Ratu Balqis, reaksinya tidaklah sederhana. Sebagai seorang pemimpin besar, ia memahami bahwa surat itu bukan sekedar pesan diplomatik biasa. Surat tersebut berisi ajakan menuju ketauhidan, disampaikan dengan kalimat penuh wibawa. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Bagi Balqis, ini adalah undangan sekaligus tantangan. Balqis segera mengumpulkan dewan penasehatnya, para panglima, menteri, dan tetua kerajaan. Ia mulai membahas isi surat tersebut dengan serius. Pada saat itu, para penasehatnya menawarkan opsi yang ekstrim: memobilisasi pasukan dan menyiapkan peperangan. Namun Balqis, dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, menolak keputusan tergesa-gesa. Ia memahami bahwa kekuatan bukan hanya pada pedang dan pasukan, tetapi juga pada strategi dan pemahaman. Dalam banyak catatan klasik, Balqis dikenal sebagai ratu yang mampu melihat jauh ke depan. Ia memilih untuk menguji niat Nabi Sulaiman. Maka ia mengirim delegasi besar beserta hadiah-hadiah mewah, emas, batu permata, dan barang-barang berharga. Tujuannya jelas, melihat apakah Nabi Sulaiman memimpin karena ambisi duniawi atau karena kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhannya. Ketika rombongan itu tiba, Nabi Sulaiman menolaknya secara halus namun tegas. Ia menyampaikan bahwa kekuasaan Allah jauh lebih besar daripada semua harta yang mereka bawa. Penolakan ini membuat Balqis semakin yakin bahwa sosok yang memimpinnya bukanlah raja biasa. Namun, ia belum mengambil keputusan. Ia ingin melihat sendiri kebenaran ini. Balqis akhirnya memutuskan untuk berangkat menuju Palestina. Perjalanannya bukan hanya perjalanan diplomatik, tetapi juga perjalanan spiritual yang akan mengubah hidupnya. Di sisi lain, Nabi Sulaiman yang mengetahui kedatangannya mulai menyiapkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Balqis: ujian sebelum kehadirannya. Nabi Sulaiman mengumpulkan para penasehat dari bangsa jin dan manusia. Ia mengajukan satu pertanyaan yang akan menjadi titik balik kisah ini. Siapa di antara kalian yang sanggup membawa takhta Balqis kepadaku sebelum ia datang kepadaku? Pertanyaan itu menandai awal dari sebuah peristiwa yang kelak menggetarkan seluruh istana Sabak. Sebuah momen yang akan menunjukkan perbedaan antara kekuatan, kecerdasan, dan ilmu yang berasal dari Allah. Dan takhta Balqis, yang selama ini dijaga ketat di ruang paling dalam istana, menjadi objek utama dari ujian ini. Saat Nabi Sulaiman mengajukan pertanyaan tentang siapa yang mampu membawa takhta Balqis sebelum kedatangannya,
suasana majelis menjadi hening. Dari barisan jin, seorang ifrit, jin yang dikenal kuat dan mampu melakukan tugas-tugas berat, melangkah maju. Dengan suara dalam, ia berkata bahwa ia sanggup membawa takhta itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Bagi manusia biasa, ini sudah terdengar mustahil. Namun Nabi Sulaiman tidak langsung memberi persetujuan. Ia menunggu karena ia tahu bahwa kekuatan fisik bukanlah standar tertinggi di hadapan Allah. Lalu muncul seseorang dari kelompok manusia. Dalam Al-Quran disebut sebagai orang yang mempunyai ilmu dari kitab. Tidak disebutkan namanya secara pasti dalam sumber sahih. Namun para mufasir sepakat bahwa ia bukan jin, melainkan manusia yang diberi pengetahuan khusus oleh Allah. Ia berkata dengan penuh keyakinan, "Aku akan membawa takhta itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Dan sebelum Nabi Sulaiman sempat bereaksi, takhta besar itu tiba-tiba telah berada di hadapannya, utuh, lengkap, tanpa tanda perjalanan. Peristiwa itu begitu cepat sehingga mustahil dijelaskan dengan kemampuan duniawi. Nabi Sulaiman melihat mujizat ilmu ini, langsung memuji Allah dan menyadari bahwa semua itu adalah ujian. Apakah manusia akan bersyukur atau justru berbangga diri? Sementara itu, Ratu Balkis masih dalam perjalanan menuju Palestina tanpa mengetahui bahwa simbol kekuasaannya telah dipindahkan. Nabi Sulaiman pun kemudian memerintahkan agar takhta itu sedikit diubah untuk menguji kecerdasan Balkis. Ketika Balkis tiba dan diperlihatkan takhta tersebut, ia tampak terkejut. Namun ia tidak gegabah. Ia menjawab dengan hati-hati, "Seakan-akan inilah takhtaku." Jawabannya menunjukkan ketenangan, kecerdasan, dan ketajaman pengamatan. Setelah ujian itu, Nabi Sulaiman mengajak Balkis memasuki sebuah bangunan dengan lantai kaca transparan yang dari jauhan tampak seperti air. Balkis mengira itu kolam, mengangkat sedikit pakaiannya agar tidak basah. Nabi Sulaiman kemudian menjelaskan bahwa itu hanyalah lantai kaca, menggambarkan keajaiban teknologi istananya dibandingkan istana Saba. Di titik inilah Balkis akhirnya menyadari kebenaran. Ia berkata dengan penuh ketundukan, "Ya Tuhanku, aku telah menzolimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Pemindahan takhta itu bukan sekedar demonstrasi kekuatan, ia adalah bukti bahwa ilmu yang berasal dari Allah mampu mengubah hati seseorang. Dan sejak saat itu, kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis menjadi salah satu cerita paling menakjubkan dalam sejarah peradaban manusia.